Oh, ini di sini. Ini sini dan oh iya sini. Ih, salah. Nggak. Oh iya sini. Pas. Oke. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Rizky Tirayo di video kali ini. Dan kali ini kita tidak seperti biasanya karena kita sudah ganti header channel baru seperti ini. Jadi karena aku udah ganti header channel, di situ juga tertulis videografi, foto, and design tutorial. Maka aku mulai fokus ke tutorial yang namanya videografi, foto dengan desain grafik. Di video pertama kali ini aku akan membahas yang namanya dasar Photoshop. Karena banyak yang tanya kayak bagaimana kok edit di Photoshop. Kita ini suka sekali mau belajar edit, soalnya kita kok banyak sekali tapi teman-teman juga suruh edit yang supaya jadi tahu dong edit baliho atau edit pamflet atau apapun gitu dong. Kayak bagaimana suka kayak mau kasih masuk teks di dalam foto, kong bagaimana mau baking DP cara supaya orang itu bisa merubah-rubah DP background foto. Kayak bagaimana kok DP cara edit di Photoshop, kita so pusing ini. Nah, karena kalian bertanya seperti itu ke aku, maka aku akan berikan tutorial dasar Photoshop supaya kalian paham dulu bagaimana kinerja dari Photoshop tersebut. Oke, kalian siap? Come on, let's go! Oke, kita udah masuk ke desktop dan kita menggunakan Adobe Photoshop 2019. Nah, kalau kalian sudah masuk ke aplikasinya, kalian akan muncul lobby seperti ini, Welcome to Photoshop, untuk Photoshop CC 2019. Nah, jika kalian menggunakan Photoshop CS4, CS6 ke bawah, kalian juga bisa kok menggunakannya, tapi tampilannya agak sedikit berbeda. Nah, untuk membuat sebuah project baru, kalian tinggal klik Create New. Tapi kalau kalian mau membuka project yang telah kalian buat, kalian tinggal klik Open. Nah, untuk kalian yang menggunakan Photoshop versi CS6 ke bawah, itu kalian bisa klik File, terus klik New atau Ctrl N atau Open, Ctrl O. Itu shortcutnya, yang Ctrl N atau Ctrl O. Sekarang kita langsung saja membuat Create New atau project baru. Klik Create New. Terus nanti akan muncul new document seperti ini. Nah, nanti kalian lihat di sini itu ada yang namanya Your Recent Items. Your Recent Items ini adalah preset details yang sudah aku buat. Sebelum kita membuat recent custom, kita perhatikan dulu di sini preset details. Preset details di sini ini namanya judul dari project kalian. Kalian bisa ganti terserah mau kalian. Aku mau ganti latihan misalnya. Terus di sini ada yang namanya width dengan height. Width dengan height ini adalah tinggi dan panjang dari kanvas kalian. Kalau tinggi dan panjang dari kanvas kalian sama, berarti bentuknya akan menjadi persegi. Tapi kalau tinggi dan panjang bentuk kanvas kalian itu beda, maka itu akan membentuk sebuah persegi panjang. Misalnya kita ganti 720. Nah, orientasi ini ia akan menentukan apakah persegi panjang kalian itu berdiri atau melintang seperti ini. Kalian bisa tentukan di sini. Nah, tapi karena ini sebagai contoh kita samakan saja 1080 supaya bentuknya menjadi persegi. Nah, terus ini ada pixels, inches, centimeters, millimeters, points, dan picas. Ini adalah jenis ukuran dari kanvas kalian. Tapi kebanyakan yang aku sering gunakan itu adalah pixel dan centimeters. Apa bedanya? Pixels itu aku gunakan untuk pembuatan pamflet, poster, ataupun gambar-gambar yang bisa dilihat di mobile phone atau PC. Terus centimeters ini aku gunakan untuk pembuatan baliho. Di sini juga ada yang namanya resolution. Resolution itu adalah kualitas dari gambar yang akan kita buat. Kalau resolutionnya rendah, misalnya 72, maka kualitas gambarnya akan menurun. Tapi kalau kualitas gambarnya menurun, maka ukuran dari file Photoshop atau file gambar kalian itu nanti akan menjadi kecil. Sebaliknya, jika resolution kalian besar atau 300 resolution, nanti akan membuat ukuran dari file kalian ini menjadi lebih besar. Nah, ini adalah jenis ukuran dari resolution, yaitu pixel inci atau pixel
cm. Di sini juga ada color mode. Color mode itu biasanya aku menggunakan hanya dua, RGB color atau CMYK color. RGB color itu adalah warna cahaya yang sering digunakan di layar-layar HP, desktop, ataupun di layar kamera. Kalau CMYK color itu namanya warna tinta. Ini biasanya digunakan untuk menentukan warna ketika ingin membuat baliho. Terus di sini ada juga yang namanya background contents. Background contents itu adalah warna kanvas. Kalian bisa ganti warna hitam, atau kalian mau ganti warna putih, ataupun warna lainnya tinggal klik di warna putih ini. Dan kita ganti dan klik OK. Tapi karena ini masih tutorial, aku mau ganti warna putih aja. Nah, kalau kalian sudah selesai dengan preset details di sini, kalian bisa klik tombol create di sini untuk membuat project baru. Nah, kita sudah berada di project, dan di sini aku akan kenalkan pertama, ini adalah kanvas. Kanvas itu tadi kan kita udah buat ukurannya 1080p sama 1080p yang tinggi dan panjangnya. Jadi ukurannya akan sama dan menjadi persegi. Kalau berbeda, ia akan jadi persegi panjang. Tergantung juga dengan orientasi yang kita pilih. Untuk pertama, kita kenali dulu yang namanya di sini. Ini adalah toolbar. Toolbar ini adalah jenis-jenis alat yang kita gunakan untuk pengeditan di Photoshop. Terus di sini juga ada yang namanya layers. Layers ini biasanya digunakan untuk menumpuk-numpuk gambar, seperti di PowerPoint atau di aplikasi editing lainnya. Untuk langkah pertama, kita kenali dulu yang namanya toolbar yang sering aku gunakan untuk pengeditan. Tool yang pertama itu adalah Move Tool. Move Tool ini biasanya digunakan untuk memindahkan objek secara tertentu. Terus di sini adalah Rectangular Mercury Tool. Rectangular Mercury Tool ini biasanya digunakan untuk seleksi atau membuat suatu shape atau bentuk. Nah, di sini juga ada Lasso Tool. Lasso Tool itu biasanya digunakan untuk memilih sesuatu secara manual dengan bentuk yang lebih simetris. Ada juga 3 pilihan di sini. Sama dengan tadi, di sini juga ada pilihan, dan di Move Tool juga ada pilihan. Jadi setiap tool ini mempunyai pilihan. Di sini juga ada yang namanya Crop Tool. Crop Tool ini biasanya kita gunakan untuk memotong gambar. Di sini juga ada Frame Tool. Frame tool itu biasanya kita gunakan untuk membuat sebuah frame untuk gambar. Ada juga satu tool yang di tengah ini yang namanya brush tool. Brush tool ini biasanya digunakan untuk mewarnai seperti ini. Lihat di video contoh itu. Nah, dia digunakan seperti itu. Ada juga di sini yang sering aku gunakan, yaitu eraser tool. Eraser tool ini adalah untuk menghapus objek. Eraser tool ini mempunyai 3 bagian tertentu. 3 bagian tertentu ini adalah yang namanya Magic Eraser Tool dan Background Eraser Tool. Kalau Eraser Tool itu biasanya kita gunakan untuk menghapus objek secara manual, dan Background Eraser Tool juga sama secara manual, tapi ia lebih dikhususkan untuk ke background. Dan Magic Eraser Tool itu adalah tool yang menghapus secara otomatis. Jika kita mengklik ke gambar dan gambar itu menghilang, ini adalah kinerja dari Magic Eraser Tool. Kemudian ada yang namanya Gradient Tool, Paint Bucket Tool. Biasanya hanya kedua tool ini yang biasa aku gunakan untuk pewarnaan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita pilih Gradient Tool, kita klik seperti ini dan kita seret ke atas. Nah, dia akan jadi background tool seperti ini dan ia akan menjadi gradient. Kalau kalian mau warna yang lainnya, kalian bisa klik di atas sini dan kita ganti di preset aja. Seperti ini. Karena kita belum menggunakan, jadi kita ganti dulu dengan warna Paint Bucket Tool. Untuk memilih Paint Bucket Tool, kalian klik di sini, terus kalian klik di gambar kanvas. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau kalian mau warna yang lain, kalian tinggal klik di sini, terus ganti warnanya di sini. Klik OK dan klik di kanvas. Nah, jadi seperti itu. Ini masih background ya. Terus tool yang berikutnya yang sering aku pakai yaitu namanya Text Tool. Text Tool ini biasanya aku gunakan untuk menambahkan tulisan di dalam gambar. Ya, jadi kita gunakan dengan cara mengklik dari arah atas ini dan tarik ke bawah. Nah, kalau udah jadi seperti itu, kalian ganti dulu warna tulisannya di sini, misalnya warna putih. Terus kalian ganti tulisannya jadi latihan Photoshop. Nah, tulisannya udah ke tengah karena aku udah pilih di sini sebelumnya yang namanya
namanya center text. Nah, kalau udah jadi center text, kalian tinggal klik di sini. Tapi kalau kalian mau tulisannya rata kanan, kalian bisa klik yang di sini. Kalau mau rata kiri, klik yang di sini. Nah, di sini juga kalian bisa mengganti fontnya. Misalnya kalian tidak mau dengan font Keep Calm, kalian bisa ganti dengan klik tanda panah ke bawah itu, dan kalian bisa ganti di sini. Ini semuanya banyak, tergantung dengan bawaan dari PC kalian atau laptop kalian. Kalau kalian mau mengganti ukuran dari teks, kalian blok dulu teksnya, terus kalian klik di sini tanda panah ini, dan kalian ganti di sini. Sama seperti Word. Kalian mau 16, kalian mau 12, itu terserah kalian. Tergantung selera kalian. Nah, kemudian ada tool terakhir yang sering aku pakai, yaitu Rectangle Tool. Rectangle Tool itu biasanya aku buat untuk penggunaan pembuatan suatu bentuk. Misalnya bentuk persegi. Terus kalian ganti warnanya, diklik dengan warna di sini dan kalian ganti warna putih. Nah, dia akan jadi seperti ini. Terus kalian kembali dan tekan enter. Selesai. Kalau kalian mau bentuk yang lainnya, kalian klik kanan di sini dan kalian bisa pilih di sini bentuk apa yang kalian mau, lingkaran atau poligon atau lain seperti ini. Itu terserah kalian, mana yang lebih masuk akal untuk kalian. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian tinggal menguasai satu tool terakhir yang namanya Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Kedua tool ini sangat berguna untuk menyeleksi suatu objek. Misalnya, tunggu ya, aku buka satu foto. Open satu foto. Misalnya kita buka yang Facebook ini. Nah, kalau kalian memilih Quick Selection Tool, kalian menyeleksinya secara manual. Jadi kalian klik dari bawah sini, tahan, tarik ke atas, ke pinggir lagi. Nah, perlu lepaskan. Nanti kalian akan melihat garis putus-putus seperti ini. Itu adalah wilayah yang terseleksi di dalamnya. Jadi kalau kalian tekan Ctrl J, maka ini akan diduplikat. Tapi kalau kalian tekan Ctrl X, maka ini akan di-cut. Sehingga kalian kalau mau klik di Move Tool dan ingin memindahkan, kalian bisa memindahkannya ke sini. Nah, untuk memindahkan satu gambar ini ke gambar yang lain, kalian tinggal klik Move Tool, terus kalian klik dan tahan, terus kalian arahkan ke project yang ini dan tarik ke sini, lepaskan. Kalau kalian mau merubah ukuran dari objek ini, kalian tekan Ctrl T dan kecilkan seperti ini. Terus dipaskan sini. Lalu tekan enter. Selesai. Di sini ada juga kinerja dari layer-layer. Aku mau contohkan satu. Kalau kalian pindahkan layer satu ini ke bawah rectangle 1 seperti ini, maka layer satu ini akan hilang karena ia berada di bawah persegi ini. Kalian juga bisa menurunkan opacity. Nanti jadinya akan seperti ini. Dia akan memudar, gambarnya akan memudar. Tingkat kepudaran dari suatu gambar. Kemudian setelah kalian selesai membuat project seperti ini, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya adalah dengan mengklik file, terus klik save as. Nanti akan muncul save as seperti ini. Terus kalian mau ganti nama file kalian, akan ganti di sini, terserah mau kalian. Nah, di sini kita juga bisa menentukan tipe dari file kita. Apakah kita mau menyimpannya dengan tipe Photoshop atau yang lainnya. Tapi yang biasa sering aku gunakan itu adalah 3 jenis file, yaitu file Photoshop atau PSD, ada juga file JPG dengan file PNG. Apa perbedaan dari ketiga file tersebut? Kalau Photoshop file itu kita masih menyimpan file dalam bentuk project Photoshop seperti ini. Tapi kalau JPG file itu kita menyimpan seperti gambar. Ya, kita menyimpan file yang telah kita buat di project tadi menjadi gambar. Dan kemudian ini juga ada PNG. PNG itu sama juga seperti gambar, tapi kebanyakan PNG ini digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk logo yang tidak ada backgroundnya. Kalau kalian mau menyimpan dalam bentuk JPG file, kalian bisa simpan di sini dan kita bisa ganti namanya. Tapi karena udah seperti ini cuma latihan, aku nggak ganti namanya. Terus kalian tinggal klik save dan klik OK.
Nah, sudah selesai, gambarnya udah tersimpan. Kalian bisa buka filenya di sini. Bisa buka di Rizky Studio. Kalian bisa buka di image dan mana tadi ya? Nah, ini gambarnya. Sudah jadi dalam bentuk JPG file. Seperti ini jika filenya adalah JPG. Dia akan jadi gambar full. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini. Aku kira udah cukup untuk dasar-dasarnya. Nanti di video berikutnya aku akan membuat tutorial mengganti background foto. Jadi tunggu ya, silahkan menunggu. Nah, jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, tekan like, kemudian tekan share jika kalian ingin membagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar aku bisa lebih semangat membuat tutorial-tutorial lainnya. Nanti juga aku akan membuat video tutorial dengan mengedit video di Wondershare Filmora. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Rizky Tiraya di studio. Nah, gimana video dasarnya? Keren kan? Kalau kalian udah kuasai dari dasar Photoshop itu, kalian bisa menggunakannya untuk pembuatan yang namanya pamflet atau yang lain-lain sebagainya. Tinggal kalian cari tahu bagaimana cara menggunakan toolnya. Kalau kalian sudah bisa menggunakan toolnya, kalian itu bisa dikatakan sebagai editor dasar di Photoshop. Kalau kalian sudah bisa menguasai itu, maka kalian sudah tinggal beres gunakan Photoshop untuk mengedit yang namanya pamflet dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian ingin edit baliho, nanti aku akan berikan video yang namanya cara mengedit baliho di Photoshop. Karena kalian sudah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.